Selamat pagi, Huandami, para anggota Sangga dan para Pabajita, Sukihontu, Bapak, Ibu, serta Kalanamita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana hari ini, Minggu, tanggal 5 Oktober 2025, yang disiarkan secara langsung dari Dhamawihari Buddhist Studies. Izinkan saya, Luciana, untuk memandu kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan, diantaranya dengan pembacaan parita, dilanjutkan dengan permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhammadesana, dan ditutup dengan dana parami dan pelimpahan jasa. Kalanamita, hari ini juga merupakan hari yang istimewa karena di akhir kelas Pariyati Sasana akan ada perayaan ulang tahun DBS yang ke-10. Untuk itu, sesi tanya jawab hari ini ditiadakan. Untuk merayakan momen yang istimewa ini, kami mengundang seluruh Kalanamita sekalian untuk tetap terus bersama kami hingga acara selesai. Selanjutnya, Kalanamita, mari kita mempersiapkan batin yang penuh sukacita dan penuh pemahaman agar kebajikan yang akan kita lakukan pada hari ini merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior yang akan menjadi pendukung kuat untuk pencapaian maga, phala, dan nibbana. Pada pagi hari ini, saya Dr. Keminda akan membabarkan makna kata demi kata, asal-usul dunia bagian ke-6, aganya sutta dan komentarnya, terbentuknya circle kelas masyarakat. Sambil menunggu Kalanamita lainnya untuk bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Tanpa terasa, telah 1 dasawarsa DBS mengabdi kepada Sasana. Untuk itu, dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalanamita semua untuk menyaksikan rekam jejak dan tumbuh kembang DBS dalam peringatan Hari Ulang Tahun DBS yang ke-10 pada hari ini, Minggu, tanggal 5 Oktober 2025 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat setelah kelas Pariyati Sasana. Jangan lewatkan berbagai ungkapan sukacita yang makin menginspirasi Kalanamita semua untuk terus mendekat pada Dhamma sejati seperti yang diajarkan dalam kelas-kelas DBS. Melengkapi kemeriahan HUT DBS ini, rasakan juga serunya foto booth Swab AI yang menampilkan ragam karakter Buddhis Nusantara dengan cara follow akun IG @Dhamawihari Buddhist Studies dan TikTok @Yayasan Dhamawihari, serta membuat Instagram Story dengan hashtag Dhamawihari dan hashtag DBS 10 Anniversary. Kami juga mengundang Kalanamita semua untuk hadir pada peringatan Hari Abhidhamma DBS ke-14 pada minggu depan, tanggal 12 Oktober 2025, pada pukul 12.30 hingga 14.30 waktu Indonesia Barat. Peringatan Hari Dhamma tahun ini sangat spesial dan berbeda dari tahun sebelumnya. Untuk itu, pastikan Kalanamita telah mendaftarkan diri untuk bergabung pada acara ini. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalanamita semua untuk bergabung dalam perayaan Sanggadana Katina DBS 2569 Buddhist Era pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober 2025 pada pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai, bertempat di Dhammasala lantai 3, lantai 2, dan lantai dasar DBS. Pada perayaan Katina ini, saya Dr. Keminda akan membabarkan Dhammadesana dengan topik Para Dewa Satulapa. Jangan lewatkan pula peluncuran 4 buah buku sekaligus terjemahan Seado Keminda, diantaranya Buddha Wangsa, Silsila Para Buddha, Bab Pertama, Ratana Cangkamana Kanda, bagian koridor pertama. Dhammapada Atthakatha 2.b stansa 197 hingga 423 beserta latar stanza, dan buku manual Abhidhamma Bab 9, subjek-subjek meditasi. Untuk itu Kalanamita, mari kita saksikan bersama tayangan video singkat berkaitan dengan perayaan Sanggadana Katina DBS 2569 Buddhist Era berikut ini.
Acara ini disponsori oleh Kiat Ananda Group, Integrated Cold Chain Solution. Kulit kamu makin hari makin cantik. Bukan hanya sekedar merawat kulit, tapi skincare membuat kulit semakin baik seiring waktu walau tanpa makeup. Rêve moi à Paris. Didukung oleh
mendukung acara Sanggadana Katina ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui sponsor penggerak dengan 8 jenis sponsorship, Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3, Panya, Samadi, Sati, Wirya, dan Sada dengan besaran nominal yang seperti yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS pada tanggal 20 Oktober 2025 mendatang. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sanggadana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar, diantaranya dana paket permata, dana paket mulia, dana paket juba dan pata, sehingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga 20 Oktober 2025. Namun, Kalanamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Katina di DBS. Dana sponsor penggerak, ucapan Katina, dan Sanggadana bisa ditransfer ke BCA 6275191918 atas nama Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalanamita dapat menghubungi tim Galang Dana Katina DBS dengan Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, Saudari Fili dengan nomor HP yang tertera pada layar. Juga saat ini kami menyiapkan pencatatan penerimaan dana di meja registrasi dana di lantai dasar dan lantai 3 DBS. Untuk mendaftarkan kehadiran Anda pada perayaan Sanggadana Katina DBS dapat dengan cara memindai QR Code registrasi pada layar dan menghubungi tim penerima pendaftaran yaitu Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, dan Saudari Fili. Pengumuman selanjutnya, dengan penuh sukacita, DBS kembali akan mengadakan program Pabaja sementara 9 di DBS yang akan berlangsung pada tanggal 20 hingga 30 Desember 2025. Dibimbing langsung oleh Seado Keminda, program Pabaja ini terdiri dari pelatihan Samanera pria serta Seale dan Upasika Yogi wanita. Bertempat di Rumah Meditasi Komplek Mega Indah K47 Mega Mendung. Pendaftaran melalui tautan bit.ly/Pabaja 9 DBS 2025 atau dengan cara scan QR Code yang tertera pada layar. Pendaftaran terdiri dari 2 gelombang, yaitu gelombang pertama pada tanggal 28 September hingga 11 Oktober 2025 dan gelombang kedua pada tanggal 12 hingga 26 Oktober 2025. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Yohendi ataupun Sekretariat DBS dengan nomor HP yang tertera pada poster. Demikian pengumuman untuk kelas pagi ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi ini, izinkan kami untuk membacakan tata tertib selama kelas PS berlangsung agar kelas dapat berjalan dengan lancar. Bagi Kalanamita yang berada di ruang Dhammasala, kami menghimbau untuk menjaga keheningan dan memastikan HP Anda dalam mode silent serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Tidak menutup kepala dengan hoodie atau topi, tidak duduk dengan menyilangkan kaki ataupun duduk bersila di atas kursi. Untuk yang bergabung lewat Zoom meeting, Kalanamita diharapkan berpakaian rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh sukacita dan penuh perhatian, tidak menyalakan TV, tidak sambil makan ataupun minum. Untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas PS berlangsung. Bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi mengganggu jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting kelas PS online. Demikianlah tata tertib kelas pagi ini. Selanjutnya, sambil menunggu kedatangan Seado Keminda, mari kita mempersiapkan batin dan jasmani karena sebentar lagi Seado akan memasuki ruang Dhammasala. DBS memiliki perpustakaan yang terletak di Blok N2.
Kami persilahkan Kalanamita untuk mengunjungi perpustakaan DBS untuk mendapatkan buku-buku Dhamma untuk berbagai tingkat usia. Dengan koleksi buku Dhamma yang beragam dan suasana yang nyaman, perpustakaan DBS siap menjadi tempat belajar Dhamma yang menyenangkan bagi semua kalangan usia. Kepada para Kalanamita, mari kita berdiri dan beranjali untuk menyambut kehadiran Sayadaw Keminda. Wandami Sayadaw, Wandami Sayalay, selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Semoga Sayadaw dan Sayalay selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Kepada Kalanamita, kami persilahkan untuk duduk kembali. Untuk membuka kelas pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan membacakan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Sayadaw Keminda yang akan dipimpin oleh Saudari Lianhua. Mohon agar Sayadaw berkenan untuk membimbing kami dalam permohonan Tisarana dan Pancasila. Kepada Saudari Lianhua kami persilahkan. Wandami Sayadaw, selamat pagi Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma. Suki Hontu, dengan bersikap anjali dan penuh rasa hormat, marilah kita memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada Sayadaw Keminda. Bante, o kasa, o kasa, o kasa, supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu Nibbana. Ahang Bante
ti saranena saha Pancasilang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante dutiyampi ahang bante ti saranena saha Pancasilang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante tatiyampi ahang bante ti saranena saha Pancasilang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante ya mahang wadami tang wadeta ama bante namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. 3 kali. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sangham saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamanang paripurna Ama bante Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Sulameraya maja pamadatana weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadatana weramani sikapadang samadhiyami. Idang me punya asawakaya wahang hotu idang me sila nibbanasa pacayo hotu. Ti saranena saha Pancasila damang sadukang katua pamadina sampatita. Ama bante sadu sadu sadu. Terima kasih Bante.
Baik, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan dengan melafalkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Baik, Suki Hontu Seale Upasaka dan Upasika sekalian, semoga Anda semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyathisasana, also known as kelas kajian kitab suci. Ya. Kita masih di topik yang sama, yaitu Aganya Sutta, ya, yang seperti yang sudah saya sampaikan. Di kelas-kelas sebelumnya di Sutta ini Buddha bercerita tentang asal-usul dunia, ya. Bagaimana dunia ini kiamat tercipta dan kemudian bagaimana akhirnya ada manusia lagi yang menghuni bumi, ya. Jadi ini semua disampaikan oleh Buddha, ya. Jadi Anda akan temukan bahwa apa yang disampaikan oleh Buddha ini berbeda dengan banyak ajaran yang selama ini mungkin Anda dengarkan, ya. Bahwa ternyata manusia di masa awalnya itu tidak hanya 2 saja, tetapi banyak, ya, banyak, ya. Kemudian juga ternyata bahwa kiamat bukan akhir dari segalanya. Kiamat adalah proses siklus normal yang akan menuju ke terbentuknya alam semesta yang baru lagi, ya. Jadi siklus kelahiran dan kematian menurut Buddha itu awalnya tidak terbayangkan. Jadi kemarin hari Sabtu ada yang menanyakan kepada saya dan yang bersangkutan mengatakan, oh berarti samsara ini tanpa awal ya? Oh enggak, statement Buddha bukan begitu. Statement Buddha anamatago yang sangsarang, artinya samsara ini memiliki titik awal yang amata, udah tidak terukur, tidak terbayangkan. Buddha tidak mengatakan nggak punya awal, ya. Jadi ini yang saya suka, saya sampaikan kepada yang bersangkutan. Saya suka dengan dan saya hormat kepada Buddha dalam konteks masa-masa awal sebelum saya jadi biku, ya. Saya membaca hal ini, saya makin hormat kepada Buddha, begitu. Kenapa? Karena Buddha tidak terjebak pada spekulasi untuk mengikuti mungkin arus besar di dunia ini yang membutuhkan segala sesuatu itu harus ada awal dan akhir. Buddha nggak mau terjebak di sana. Bukannya Buddha nggak mau terjebak di sana, Buddha jujur saja gitu, karena memang sudah tercerahkan sempurna, ya. Beliau mengatakan nggak, awalnya nggak ditemukan, nggak terkirakan, ya. Ya kalau menurut logika fisika saya, ya memang benar mungkin nggak ada awal, ya. Ilmu fisika kan juga mengatakan begitu kan, energi ini kan nggak ada awalnya kan. Dan juga nggak ada akhirnya, ya. Mirip sih dengan yang disampaikan oleh Buddha. Baik, karena hari ini ada perayaan ulang tahun dan saya diberi waktu hanya sampai jam 9.40, maka saya langsung masuk saja ke materinya. Kita masih di subtopik penampakan kerak tanah, ya. Setelah saripati bumi, lalu bumi ini mulai berkerak. Awalnya kan Anda ingat ya bahwa awalnya bumi ini hanya dalam bentuk massa air, ya. Kemudian muncul saripati bumi yang seperti lapisan susu panas kalau mendingin itu kan ada dadihnya itu, ya. Terus nanti akan mengeras gitu, ya. Saya bacakan sutanya. Dan kemudian Waseta, ketika sari bumi itu telah lenyap dari makhluk-makhluk itu, kerak tanah
itu saya sertakan bahasa Palinya. Bumi Papadaka itu salah satu definisi di kamusnya adalah jamur tanah, tetapi saya memilih untuk menerjemahkannya menjadi kerak tanah karena mengikuti logika fisika tadi, dari cair kemudian ada lapisan dadih kayak dadih terus mengeras, pelan-pelan mengeras gitu. Ia tumbuh seperti jamur. Kerak tanah muncul juga seperti itu juga, mulai tumbuh secara sporadis itu ya, seperti jamur. Ia berwarna, beraroma dan memiliki rasa seperti lemak kuning mentega, begitu pula warnanya juga seperti itu, seperti madu liar murni rasanya. Kemudian Waseda, makhluk-makhluk itu terus memakan kerak tanah untuk waktu yang sangat lama sebagai makanan mereka. Nah, Anda tetap harus ingat, saya ingatkan lagi untuk terus enggak kehilangan jejak, enggak kehilangan track ya dengan cerita sejarah dari Buddha ini, bahwa pada awalnya ketika alam semesta hancur, saya ulangi lagi, hampir semua, sebagian besar makhluk terlahir di alam Abhasara dan di bumi yang di atasnya, sehingga mereka tidak terkena dampak dari proses kehancuran alam semesta yang dihancurkan oleh api ya. Tetapi kan mereka lahir di sana itu sesuai dengan karmanya masing-masing, dan karma itu punya tenaga karma. Begitu tenaga karmanya itu habis, maka mereka harus keluar dari alam tersebut. Dan ketika keluar dari alam tersebut, banyak yang akhirnya keluar dan melayang-layang di bumi ini, tapi bumi masih berupa massa air ya. Ketika mereka melayang-layang, mereka mind-made, manomaya, ya, diciptakan oleh pikirannya sendiri, gitu, ya. Dan mereka masih menikmati efek dari kekuatan jana mereka selama di alam Abhasara, sehingga mereka tidak makan makanan kasar. Dan bagi mereka yang memiliki jana paham bahwa begitu keluar dari jana untuk jangka waktu yang tertentu kilesa nggak bisa muncul. Nah, demikian pula yang dialami oleh makhluk-makhluk itu, untuk jangka waktu tertentu mereka tidak memunculkan kilesa, tetapi ya seiring berjalannya waktu, kekuatan efek dari jananya itu tadi hilang, kilesa mulai muncul lagi. Dan ketika kilesa muncul, maka mereka mulai tertarik untuk makan ini, saripati bumi, kemudian secara perlahan-lahan kilesa yang lain muncul ya, seperti menyukai lawan jenis dan lain sebagainya. Saya lanjutkan. Jadi sekarang sudah di dalam tahap mereka makan kerak tanah ya. Jadi untuk jangka waktu yang sangat lama mereka melakukan itu ya. Nah, oh ya. Jadi ada keterangan ini. Jadi kerak tanahnya itu begini, seperti ketika di dalam bendungan itu tidak ada air, bendungannya tadinya ada air, atau mungkin toren aja lah ya, tadinya ada air lalu airnya nggak ada, lama-lama katanya muncul kerak tanahnya gitu, ya kayak gitu, jadi karena airnya mungkin sudah mulai mengering gitu. Jadi kerak tanah muncul seperti lapisan lumpur yang telah mengering. Anda sambil terus membayangkannya ya, proses terbentuknya bumi ini. Waseda, ketika makhluk-makhluk itu terus memakan kerak tanah untuk waktu yang sangat lama sebagai makanan mereka, tubuh mereka menjadi lebih kasar lagi, dan di antara mereka sendiri mulai bisa melihat perbedaan yang lebih besar dalam hal penampilan. Beberapa makhluk berpenampilan rupawan, yang lainnya jelek. Kemudian yang berpenampilan rupawan membenci yang jelek. Sampai sekarang ya ini ya. Dengan mengatakan kita lebih rupawan daripada mereka, mereka lebih jelek daripada kita. Nah, karena kesombongan mereka akan warna kulit mereka, karena sifat mereka yang angkuh dan sombong, karena disebabkan oleh kecantikan mereka, maka kerak tanah pun lenyap. Ketika kerak tanah menghilang, muncullah sejenis tanaman merambat. Mereka tumbuh seperti convolvulus. Tanaman itu nanti saya sertakan gambarnya.
Tanaman itu berwarna, wangi dan berasa, seperti lemak kuning, seperti mentega, begitu pula warnanya. Rasanya seperti madu liar murni. Kemudian waseta, makhluk-makhluk itu hinggap di tanaman menjalar itu dan memakannya. Dan waseta, makhluk-makhluk itu terus memakan tanaman menjalar ini untuk waktu yang sangat lama sebagai makanan dan gizi mereka. Dan waseta, saat mereka melakukannya, tubuh mereka menjadi lebih kasar lagi, dan di antara mereka sendiri mereka melihat perbedaan yang lebih besar dalam hal penampilan mereka. Penjelasan untuk sejenis tanaman merambat adalah tanaman merambat yang rasanya manis. Mereka tumbuh seperti convolvulus, ya. Ini slide-nya. Saya hanya menemukan warnanya ini, ya, agak ungu, ya, kan tadi dikatakan seperti mentega apa tadi? Seperti lemak kuning, ya, mentega warnarnya, tapi kalambuka itu bahasa Palinya, saya temukan hanya warna itu, gitu. Jadi convolvulus itu berarti batang atau sulur ubi jalar, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Beberapa makhluk berpenampilan menarik, yang lainnya jelek. Lalu mereka yang rupawan meremehkan yang jelek dengan berkata, kita lebih rupawan dari mereka, mereka lebih jelek daripada kita. Dan karena sifat mereka yang sombong dan angkuh, ya, dikarenakan kecantikan mereka, tanaman merambat itu pun lenyap. Ketika tanaman merambat itu lenyap, mereka berkumpul dan meratap, aduh milik kami, aduh tanaman merambat kami hilang, gitu. Kita break sebentar. Saya rasa bukan ini, kalau ini interpretasi saya. Tanaman merambat, saripati bumi, kerak bumi menghilang bukan karena kilesanya sih, saya rasa sih. Tapi ini mungkin kayak bahasa itu kadang itu kayak ada apa sih namanya, metafora atau apa begitu, ya. Jadi karena ya ini interpretasi saya. Jadi mungkin saja karena dimakan terus nggak pada nanam lagi, habis, kira-kira gitulah ya kalau itu tanaman, ya. Kayak yang di Indonesia ini kan, dibabat nggak ditanam lagi, ya hutannya habis akhirnya, kira-kira begitu, ya. Nah, kita lanjutkan. Aduh milik kami, aduh tanaman merambat kami telah hilang. Artinya tanaman rambat manis kami yang rasanya manis, yang muncul sebelumnya, sekarang mereka sudah lenyap. Jadi orang-orang pada waktu itu meratap, ya, seperti itu. Anda Mas ingat-ingat terus, ya, saat ini berarti manusia sudah mulai terbagi. Ada yang berpenampilan menarik, ada yang buruk, ya. Saat ini ketika orang-orang tertimpa kesulitan, mereka berkata, aduh apa yang dulunya milik kami, aduh hilanglah apa yang dulunya milik kami, begitu. Mereka hanya mengandalkan norma primordial, orang-orang kuno, tanpa memahami maknanya. Kita sudah juga sampaikan, ya, bahwa sebenarnya sampai hari ini banyak sekali hal-hal, kebiasaan-kebiasaan, budaya-budaya, tradisi-tradisi yang kita jalankan itu kita terima dari leluhur-leluhur kita, ya, tanpa memahami artinya. Banyak kan, ya? Ya. Saya lanjutkan. Penampakan beras halus siap makan yang belum dibudidayakan. Kemudian waseta. Ketika tanaman merambat milik makhluk-makhluk itu menghilang, padi pun muncul. Padi itu tumbuh liar tanpa dedak, ya, tahu ya dedak, ya, serbuk halus di kulit padinya itu. Tanpa kulit, tanpa sekam, ya, wangi dan berbulir bersih, artinya siap dimakan. Apapun yang mereka kumpulkan di malam hari, mereka gunakan untuk makan malam mereka. Apapun yang mereka kumpulkan di pagi hari juga mereka gunakan untuk makan pagi. Jadi apapun yang mereka petik di malam hari, di pagi hari telah tumbuh kembali, matang kembali. Apapun yang mereka kumpulkan di pagi hari untuk sarapan mereka, di malam hari tanamannya telah tumbuh kembali, sudah matang kembali. Jadi pemangkasannya tidak terlihat. Kalau sawah padi zaman sekarang kan kalau habis dipanen terlihat, ya, kayak habis dipotong begitu kan terlihat. Nah katanya di masa-masa awal seperti itu tadi tidak terlihat gitu. Nah
Kemudian muncullah bejana-bejana. Jadi ini mungkin mulai zaman prasejarah ya, ketika manusia udah mulai bisa, kalau udah lupa saya cerita prasejarah itu. Manusia pertama apa sih yang mulai memanfaatkan tembikar, terus besi dan lain sebagainya kan dulu kalau kita SMP belajar itu ya. Ya. Jadi muncullah bejana-bejana, artinya ini interpretasi saya, mereka sudah mulai membuat bejana gitu ya. Mereka lalu memasukkan nasinya ke dalam bejana-bejana ya, dan kemudian mereka letakkan bejana yang berisi nasi atau beras itu di atas batu-batu. Api muncul dan mereka pun memasaknya. Ya, jadi mereka udah mulai bikin api nih, ngerti nih cara bikin apinya gitu. Ya, lalu mereka mulai mengenal memasak gitu. Nasi yang dimasak menyerupai bunga melati. Nasi tersebut tidak memerlukan saus maupun kari karena rasanya sesuai dengan selera mereka. Segera setelah mereka memakan makanan, dalam tanda kutip katanya ini dianggap makanan yang menjijikkan gitu. Air seni dan kotoran mungkin kayak tinja begitu, maaf ya, muncul di dalam diri mereka, mulai muncul. Tadinya berarti belum muncul, ya, belum buang air kecil, belum buang air besar, sekarang sudah mulai muncul. Kemudian berkembang lagi, luka-luka terbuka di dalam diri mereka untuk mengeluarkan air seni dan buang air besar tadi gitu, ya. Kemudian arti dari tumbuh liar, itu artinya muncul di ladang yang belum dibajak, artinya tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri. Tanpa dedak artinya, jadi ternyata itu mirip dengan jenis beras wangi, varietas padi yang bebas dari beras yang patah-patah, artinya berasnya utuh semua, ya, nggak ada yang patah-patah begitu. Tanpa kulit atau tanpa sekam artinya padi tersebut tanpa kulit. Kalau padi sekarang kan ada kulitnya ya. Padi yang kita wangi itu artinya padinya mengeluarkan bau wangi surgawi katanya. Berbulir bersih berarti hanya beras yang sangat murni dan putih saja yang berbuah. Artinya beras halus itu semuanya sangat murni dan putih serta siap dimakan. Telah tumbuh matang kembali berarti padi yang diambil di petang hari tumbuh lagi di tempat yang sama di keesokan harinya. Setelah tumbuh lagi, tempat padi yang sudah diambil pulih lagi seperti sedia kala hingga tidak terlihat lagi bahwa sebelumnya sudah pernah diambil. Pemangkasannya tidak terlihat berarti tempat yang padinya sudah diambil tetap kembali seperti sedia kala seolah tidak pernah dipanen, dipangkas dan lain sebagainya. Dan waseta, makhluk-makhluk itu terus memakan nasi ini untuk waktu yang sangat lama sebagai makanan dan gizi mereka. Oleh karena mereka terus-menerus memakan nasi ini untuk waktu yang sangat lama sebagai makanan dan nutrisi mereka, tubuh mereka menjadi lebih kasar lagi dan di antara mereka sendiri mereka melihat perbedaan yang lebih besar lagi dalam penampilan mereka. Disclaimer dulu, jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa ingatan Buddha tentang masa lalu ini bukan untuk konsumsi untuk ilmu pengetahuan saja semata-mata, tetapi ini lebih untuk konsumsi kita untuk membangkitkan rasa jemu terhadap siklus kelahiran dan kematian, ya. Karena di sutta di banyak kesempatan Buddha menyampaikan bahwa Pube cahang pikawe etarahi cak dukan sewa penyabemi duka saca nirodang. Wahai para biku, sejak dari dulu sampai hari ini yang aku sampaikan hanyalah penderitaan. Yang aku make known, yang beliau sampaikan begitu adalah hanya penderitaan dan akhir dari penderitaan. Jadi kalau kita mempelajari sutta-sutta seperti ini, konteksnya juga harus itu, supaya Anda makin paham, oh ternyata hidup berulang-ulang kayak gitu ya, menjemukan ya. Lalu kenapa saya harus berada di dunia ini? Oh berarti dulu saya pernah jadi Brahma ya, lah kok sekarang jadi begini.
jemu kan, akhirnya kan bosan kan. Oh kalau begini terus ya nggak asik ya hidup, yuk kita cari yang lebih asik. Di mana? Nibbana ya. Nah kita lanjutkan. Kemudian organ seks wanita muncul di tubuh wanita dan organ seks pria muncul di tubuh pria. Wanita menatap ke arah pria dengan seksama. Saya waktu menerjemahkannya itu berpikir kenapa nggak pria dulu yang menatap ini ya. Ini kan kayak seolah-olah wanita dulu. Memang problem dari wanita ya. Enggak lah ya. Wanita menatap ke arah pria dengan seksama untuk jangka waktu yang lama dan pria pun menatap ke arah wanita dengan seksama. Tapi jangan khawatir, Buddha tidak merendahkan wanita. Kalau orang Indonesia menyebut orang tua, siapa dulu yang disebut? Ayah dan ibu. Kalau Buddha menyebutnya mata pitu, ibu dan ayah. Jadi ibu nomor satu, makanya di sini di nomor satu kan. Ya, saya lanjutkan. Dan pria pun menatap ke arah wanita dengan seksama untuk jangka waktu yang lama. Gairah yang membara muncul di antara mereka yang saling menatap satu sama lain dalam waktu yang sangat lama. Penjelasan untuk di tubuh wanita berarti makhluk hidup tertentu yang kemudian menjadi perempuan ya. Mereka menjadi perempuan itu karena di kalpa sebelumnya. Jadi sebelum kalpa tersebut ya, mereka sudah perempuan juga. Ya, jadi berlanjut. Ya. Jadi kan hancur. Ketika hancur, kalau Anda waktu itu lahir sebagai perempuan ya di awal kalpa, itu karena sebelum kalpa sebelumnya hancur, Anda juga perempuan. Gitu ya. Jadi ini informasi bagus ya. Organ seks wanita pun muncul pada dia. Bagi mereka yang menjadi manusia sebelumnya, sekarang mereka muncul lagi sebagai manusia karena terobsesi oleh hawa nafsu. Ya, bagi para dewata pun yang hidup sebagai wanita di kelahiran lampaunya, ketika tidak ada kondisi berupa tiadanya keinginan dan lain-lain terhadap status sebagai laki-laki, maka organ seks wanita pun muncul padanya. Kan kalau dewa itu masih punya organ seks, Brahma tidak punya. Ya, jadi kalau mereka tidak memunculkan keinginan, saya nggak ingin lahir sebagai wanita atau sebagai laki-laki, ya mereka akan tetap seperti yang sebelumnya begitu. Itu katanya di masa awal gitu. Tapi disebutkan yang bisa begitu hanya para dewata saja. Ya, kita lanjutkan. Ini dari kitab komentar. Organ seks pria pun muncul pada laki-laki yang dulunya juga di kalpa sebelumnya juga laki-laki. Sesungguhnya ketika ingin mendapatkan kejantanan atau status sebagai laki-laki, wanita bisa mendapatkan kejantanan tersebut setelah memenuhi dharma yang menjadi penyebab untuk mendapatkan kejantanan secara bertahap. Ya. Seseorang biasanya dilahirkan dengan jenis kelamin yang sama di kehidupan berikutnya, tetapi laki-laki berganti jenis kelamin dan menjadi perempuan karena perilaku seksual yang salah. Sebuah pernyataan tersebut yang seperti itu telah dikonfirmasi oleh komentar dari Vinaya Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. Sedangkan perempuan dapat berubah menjadi laki-laki jika mereka terus-menerus meningkatkan hal-hal yang menyebabkan kejantanan. Apa sebenarnya dhamma-dhamma ini tidak disebutkan di kitab. Bahkan kitab komentar juga mengatakan seperti itu kan. Dika di dalam Dika Nikaya atau kitab sub komentar di dalam Dika Nikaya menyebutkan 3 unsurnya. Pertama, merenungkan kerugian kewanitaan seperti tidak menjadi tuan bagi diri sendiri, selalu bergantung pada orang lain, menjadi wanita yang sedang menstruasi, melahirkan anak dan lain-lain. Anda setuju nggak ini? Nggak setuju nggak apa-apa loh ini. Kedua, merenungkan hal-hal yang mustahil dalam kehidupan sebagai wanita seperti mencapai kecemerlangan seorang raja universal atau raja Cakrawarti. Kan raja Cakrawarti itu harus laki-laki katanya. Sakha, raja para dewa juga harus laki-laki. Ya, Mara juga harus laki-laki.
ya. Brahma juga harus laki-laki gitu ya. Serta mencapai pencerahan seorang Paceka Buddha atau seorang Sama Sambuddha itu pun juga bisa dicapai dalam status sebagai laki-laki. Ketika merenungkan semua hal yang dapat dicapai dalam kehidupan seorang pria, ya, singkatnya itu yang ketiga. Jadi ketiga, merenungkan semua hal yang dapat dicapai dalam kehidupan seorang pria. Jadi itu cara-cara yang disampaikan di kitab subkomentar dari Digha Nikaya jika seorang perempuan ingin menjadi laki-laki. Yang pertama tadi apa? Merenungkan kerugian kewanitaan. Kemudian yang kedua, merenungkan hal yang mustahil dalam kehidupan sebagai wanita seperti menjadi Raja Cakawati, ya, Saka, Raja para dewa, Mara dan Brahma, ya. Kemudian Paceka Buddha dan juga seorang Sama Sambuddha. Yang ketiga, merenungkan semua hal yang dapat dicapai dalam kehidupan seorang pria. Singkatnya, kita dapat mengatakan bagi seorang wanita itu adalah pelaksanaan tindakan yang menghasilkan pahala dengan aspirasi untuk tidak menjadi wanita lagi, tetapi menjadi seorang pria. Tapi sebenarnya Buddha tidak mencela kehidupan sebagai wanita sebenarnya. Buddha hanya mengatakan yang realistisnya ya memang seperti itu, gitu ya. Jadi di banyak kesempatan Buddha mengatakan bahwa seperti Raja Pasenadi mungkin yang ketika ketahuan Buddha sedang bersedih ditanya kenapa kamu bersedih, dan beliau mengatakan katanya permaisuri baru saja melahirkan anak perempuan gitu. Rajanya sedih lalu Buddha menghibur, perempuan nggak lebih rendah dari laki-laki. Saya melihat banyak laki-laki hebat lahir dari seorang perempuan yang hebat gitu. Ya, jadi mohon tidak disalahpahami ya penjelasan ini tadi sebagai merendahkan perempuan, tidak ya. Makanya Buddha juga mengatakan perempuan juga bisa jadi arahat, ya, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Seorang pria yang ingin mendapatkan kewanitaan mendapatkannya karena perzinahan, pelanggaran sila yang ketiga. Adapun organ seks wanita muncul secara alamiah, artinya ini tidak ditentukan oleh Tuhan, ya, muncul secara alamiah saja, muncul pada seorang wanita. Sebaliknya organ seks pria muncul juga secara alamiah pada seorang laki-laki. Menatap ke arah pria dengan seksama berarti dia memelototi gitu, kayak berkonsentrasi pada laki-laki, atau sebaliknya juga laki-laki memelototi wanita, mematap dengan penuh konsentrasi dan merenungkannya secara intens, menatapnya dengan rakus katanya, dengan loba. Rakus itu kan ingin menikmati begitu ya. Gairah yang membara artinya gairah yang membara yang disebabkan oleh hawa nafsu, birahi dan lain sebagainya. Rasa panas yang membakar muncul di tubuh mereka. Karena gairah yang membara ini mereka mulai melakukan hubungan seksual. Namun waseda, ketika makhluk-makhluk lain melihat mereka melakukan hubungan seksual, sebagian melemparkan debu, sebagian melemparkan abu, sebagian melemparkan kotoran sapi kepada mereka sambil berseru, "Singkirkan kotoran ini, singkirkan kotoran ini." Bagaimana mungkin seseorang berbuat seperti itu kepada yang lain gitu. Jadi terjadilah hal seperti itu. Saat ini di beberapa wilayah ketika seorang menantu perempuan dibawa keluar, sebagian orang melemparkan debu. Ini tradisi di India. Jadi kalau di India itu kalau ada laki-laki dan pria menikah, orang tua dari pihak perempuan mengantarkannya ke rumah keluarga laki-laki loh. Jadi tradisinya begitu, ketika keluarga menantu perempuan itu keluar, si perempuannya dilemparin debu, ya, ampas gitu. Sebagian melemparkan kotoran sapi kepadanya. Tapi kalau di India kotoran sapi itu dihormati loh. Ini bukan bentuk merendahkan. Iya loh, iya. Saya dulu kan waktu masih mengembara mencari guru sebelum jadi biku kan pernah tinggal di India cukup lama gitu. Jadi kotoran sapi itu dimanfaatkan sedemikian rupa kayak jadi bahan bakar.
Jadi kalau Anda jajan di India, itu masaknya pakai kotoran sapi loh, itu bahan bakarnya itu. Itu jadi kotoran mereka kan sangat menghormati sapi ya, bahkan kotorannya itu nggak dibuang, jadi dikeringkan, ditempelkan di tembok-tembok begitu, nanti dipakai sebagai bahan bakar, ya. Jadi ini bukan bentuk untuk merendahkan, tetapi penghormatan, ya. Mereka hanya kembali pada norma primordial orang-orang kuno tanpa memahami maknanya, ya. Oke. Saya lanjutkan. Apa yang dilakukan makhluk dengan melemparkan debu dan sebagainya itu ke makhluk yang lain dianggap sebagai tidak bermoral, tidak alami, namun sekarang dianggap sebagai bermoral, ya kan? Ya di India itu penghormatan gitu. Waseda, pada masa itu makhluk-makhluk yang melakukan hubungan seksual tidak diizinkan untuk memasuki desa atau kota selama 1 atau 2 bulan. Oleh karena mereka terjerumus dalam tindakan seksual semacam itu dalam jangka waktu yang sangat lama, maka mereka mencoba membangun rumah untuk menyembunyikan hubungan seksual tersebut. Penjelasan untuk dianggap sebagai tidak bermoral atau tidak alami artinya adalah dianggap sebagai sesuatu yang wajar, yang normal, ya. Jadi ada kan doktrin yang mengajarkan kepada kita bahwa manusia ini memang pada dasarnya memiliki kotoran kan? Ya kan, ada kan, ya. Jadi memiliki cacat sejak dari sononya, maka nggak mungkin bisa sempurna, begitu kan? Dan banyak juga orang yang mengatakan bahwa, makanya kalau mereka mendengar cerita bagaimana Bante atau bagaimana Anggulimala yang tadinya pembunuh kemudian menjadi orang suci, itu di luar nalar bagi mereka. Karena menurut mereka kesucian itu udah dari sononya gitu. Gitu, ya, paham ya. Jadi kalau orang yang kayak Anggulimala dulunya jahat, ya sampai mati harus jahat. Gitu, nggak mungkin jadi orang suci gitu. Saya pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, sehingga saya kasihan ya. Jadi menutup pintu untuk perubahan gitu. Dan kesucian itu sudah ditentukan dari awal oleh langit dan sejak lahir sudah suci begitu. Ya, jadi ini sangat berbeda dengan Buddhism gitu. Saya lanjutkan. Sekarang dianggap sebagai bermoral, artinya apa yang dilakukan makhluk dengan melemparkan debu ke makhluk lain tersebut sekarang ini dianggap sebagai perilaku yang baik, ya, di India seperti itu. Orang-orang berperilaku seperti itu karena menganggap hal itu sebagai perilaku yang baik. Memang di beberapa provinsi perempuan-perempuan apa itu? Kok terpotong? Kita lanjutkan dulu saja. Kemudian waseta. Terlintas dalam benak seorang makhluk yang pada dasarnya malas seperti ini. Sekarang mengapa saya harus repot-repot mengumpulkan nasi untuk makan malamku di pagi hari dan untuk sarapanku di pagi hari? Mengapa saya tidak boleh mengumpulkan semuanya sekaligus untuk 2 kali makan? Maka waseda, ia mengumpulkan semuanya sekaligus untuk 2 kali makannya. Kemudian waseta, makhluk lain datang kepadanya dan berkata, mari makhluk yang baik, mari kita pergi mengumpulkan beras ya ini untuk makan kita. Cukup makhluk yang baik, aku hanya mengumpulkan beras sekali dalam untuk makan malam dan makan pagiku. Kemudian waseda, makhluk yang kedua itu mengikuti contoh makhluk tersebut dengan mengumpulkan beras untuk 2 kali makan sekaligus. Dengan berkata, ini tuan-tuan menurutku enak gitu. Kemudian waseta, makhluk lain, makhluk yang ketiga mendatangi makhluk yang kedua dan berkata, ayo makhluk yang baik, kita pergi mengumpulkan beras untuk makan kita. Lalu dijawab seperti tadi, cukup makhluk yang baik, aku sudah mengumpulkan beras untuk makanku selama 2 hari sekarang. Tadinya makan pagi carinya pas pagi, makan malam pas malam, kemudian terlalu pinter nih,
IQ-nya meningkat. Kenapa harus cari segini ya? Mending cari sekali untuk 2 kali makan. Nah ini yang berikutnya, cari sekali untuk makan 2 hari. Ya, kalau sekarang cari sekali untuk makan 10 tahun. Kemudian waseda, makhluk yang ketiga mengikuti contoh makhluk lainnya dalam mengumpulkan beras untuk makanan sekaligus tiap 4 hari loh, naik lagi kan, sambil berkata dan seterusnya, mirip ya, saya persingkat saja gitu. Jadi terjadi seperti itu sampai kemudian sekali mencari beras bisa untuk makan selama 8 hari gitu. Selanjutnya, sekarang waseda, makhluk-makhluk ini yang mulai memakan beras yang telah disimpan, bubuk sekam padi pun melapisi gabah yang bersih. Jadi secara perlahan-lahan terjadi penurunan kualitas. Beras yang tadinya itu tidak mempunyai sekam, sekarang jadi mempunyai sekam gitu. Melapisi gabah yang bersih dan sekam kemudian melapisi gabah. Ketika dipanen, batang padi yang dipotong tidak tumbuh seperti pada awalnya. Ya, mulai seperti batang padi hari ini kalau dipotong kelihatan ya udah nggak tumbuh-tumbuh, harus dicabut oleh petaninya, kemudian dibajak lagi, diairi lagi, diberi pupuk lagi, baru ditanam yang baru lagi gitu. Tempat di mana beras dipanen menjadi jelas. Ya kalau menanam padi itu, kenapa saya tadi bisa bercerita dipotong dulu, dicabut dulu dan lain sebagainya, karena dulu dalam masa-masa perjalanan saya sebelum menjadi biku, ketika masih suka bertapa begitu, sebelum masuk ke alas Ketonggo itu, saya pernah bertapa di lereng Gunung Ungaran. Jadi di lereng Gunung Ungaran itu ada satu makam yang cukup terkenal. Kebetulan makamnya itu tanahnya luas, satu kompleks makam, dan dia ada di puncak satu bukit. Jadi saya di situ selama untuk jangka waktu yang cukup lama begitu. Dan setiap pagi itu saya di atas bukit itu melihat ke bawah itu para petani sedang bercocok tanam gitulah. Jadi saya tahu prosesnya petani memanen dan menanam padi yang baru itu gitu. Bagaimana mengolah tanahnya dan lain sebagainya. Itu kalau pagi saya suka tuh melihat mereka gitu. Dan mereka itu kalau orang-orang di daerah-daerah seperti itu hatinya baik. Jadi kalau melihat orang-orang seperti saya itu, mereka berbondong-bondong loh memenuhi makanan saya loh. Jadi akhirnya jadi makan pagi dia sediakan, makan siang dia sediakan. Kalau makan malam biasanya mereka meminta saya untuk datang ke rumahnya. Jadi saya turun ke desa kalau pas lagi lapar. Tapi kalau nggak lapar ya saya nggak turun gitu. Jadi kayak gitu orang-orang di pelosok, di pegunungan, di kampung-kampung itu sebenarnya pada dasarnya baik hati. Walaupun mereka berbeda keyakinan dengan saya waktu itu kan. Karena mereka nggak mengenal bertapa seperti itu kan, tapi mereka menyediakan segala sesuatunya gitu. Ya, baik, kita lanjutnya kan. Jadi ketika dipanen batang padi yang dipotong tidak tumbuh lagi, jadi tempat di mana beras itu atau padi itu dipanen menjadi jelas terlihat ya, karena jelas ini habis dipotong. Tanaman padi sali, ini padi yang jenis yang unggul, itu muncul dalam bentuk berkelompok. Jadi saya rasa karena ini juga sudah jam 9 lebih 40 menit dan waktu yang diberikan kepada saya sudah habis, maka saya cukupkan dulu kelas sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk membangkitkan pemahaman bahwa kehidupan ternyata penuh dengan penderitaan yang seperti itu ya, sehingga Anda memunculkan tekad untuk segera keluar dari siklus kelahiran dan kematian ini. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas Dhamma Desana yang telah disampaikan kepada kami semua pada pagi hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma ini. Bagi Kalanamita yang membutuhkan slide kelas PS dapat mengunduhnya di website DBS di www.dhammawihari.or.id. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, sesi tanya jawab hari ini ditiadakan.
Sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun DBS yang ke-10. Untuk itu, pastikan kalian minta untuk tetap bergabung bersama kami, baik bagi yang hadir langsung di DBS maupun yang bergabung secara online melalui Zoom Meeting dan kanal YouTube DBS. Sebelumnya, mohon kami menyampaikan beberapa pengumuman. Tanpa terasa, telah 10 tahun DBS mengabdi kepada Sasana. Untuk itu, dengan penuh sukacita, DBS mengundang kalian minta semua untuk menyaksikan rekam jejak dan tumbuh kembang DBS dalam peringatan Hari Ulang Tahun DBS yang ke-10 pada hari ini, Minggu tanggal 5 Oktober 2025 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan berbagai ungkapan sukacita yang makin menginspirasi kalian minta semua untuk terus mendekat pada dhamma sejati seperti yang diajarkan dalam kelas-kelas DBS. Melengkapi kemeriahan HUT DBS ini, rasakan juga serunya foto booth Swab AI yang menampilkan ragam karakter Buddhis Nusantara dengan cara follow akun IG @Dhammawihari Buddhist Studies dan TikTok @Yayasan Dhammawihari serta membuat Instagram Story dengan hashtag Dhammawihari dan hashtag DBS 10 Anniversary. Kami juga mengundang kalian minta semua untuk hadir pada peringatan Hari Abhidhamma DBS ke-14 pada minggu depan di tanggal 12 Oktober 2025 pada pukul 12:30 hingga 14:30 waktu Indonesia Barat. Peringatan Hari Abhidhamma tahun ini sangat spesial dan berbeda dari tahun sebelumnya. Untuk itu, pastikan kalian minta telah mendaftarkan diri untuk bergabung pada acara ini. Berikutnya, dengan penuh sukacita, DBS mengundang kalian minta semua untuk bergabung dalam perayaan Sanggadana Katina DBS 2569 Buddhis Era pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober 2025 pada pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai, bertempat di Dhammasala lantai 3, lantai 2, dan lantai dasar DBS. Pada perayaan Katina ini, Sedo Keminda akan membabarkan Dhamma Desana dengan topik Para Dewa Satulapa. Jangan lewatkan pula peluncuran 4 buah buku sekaligus terjemahan Sedo Keminda, di antaranya Buddha Wangsa Silsila Para Buddha bab pertama Ratana Cangkamana Kanda bagian koridor pertama, Dhammapada Atha Katha 2.b stansa 197 hingga 423 beserta latar stanza, dan buku manual Abhidhamma bab 9 subjek-subjek meditasi. Untuk itu kalian minta, mari kita saksikan bersama tayangan video singkat berkenaan dengan perayaan Sanggadana Katina DBS 2569 Buddhis Era berikut ini.
Acara ini disponsori oleh Kiat Ananda Group, Integrated Coaching Solution. Kulit kamu makin hari makin cantik. Bukan hanya sekedar merawat kulit, tapi skincare membuat kulit semakin baik seiring waktu walau tanpa makeup. Revemoa Apari. Didukung oleh
mendukung acara Sanggadana Katina ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui sponsor penggerak dengan 8 jenis sponsorship, Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3, Panya, Samadi, Sati, Wirya, dan Sada dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS pada tanggal 20 Oktober 2025 mendatang. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sanggadana dengan besaran nominal yang seperti yang tertera pada layar. Di antaranya dana paket permata, dana paket mulia, dana paket juba dan pata, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga 20 Oktober 2025. Namun Kalanamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Katina di DBS. Dana sponsor penggerak, ucapan Katina, dan Sanggadana bisa ditransfer ke BCA 6275191918 atas nama Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalanamita dapat menghubungi tim Galang Dana Katina DBS dengan Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, dan Saudari Vili dengan nomor HP yang tertera pada layar. Juga saat ini kami menyiapkan pencatatan penerimaan dana di meja registrasi dana di lantai dasar dan lantai 3 DBS. Untuk mendaftarkan kehadiran Anda pada perayaan Sanggadana Katina DBS dapat dengan cara memindai QR Code registrasi pada layar atau menghubungi tim penerima pendaftaran yaitu Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, dan Saudari Vili. Pengumuman selanjutnya, dengan penuh sukacita, DBS kembali akan mengadakan program Pabaja sementara 9 DBS yang akan berlangsung pada 20 hingga 30 Desember 2025. Dibimbing langsung oleh Seado Keminda, program Pabaja ini terdiri dari pelatihan Samanera pria, serta Seale dan Upasika Yogi wanita, bertempat di Rumah Meditasi Komplek Mega Indah K47 Mega Mendung. Pendaftaran melalui tautan bit.ly/Pabaja 9 DBS 2025 atau dengan cara scan QR Code yang tertera pada layar. Pendaftaran terdiri dari 2 gelombang, yaitu gelombang pertama pada 28 September hingga 11 Oktober 2025 dan gelombang kedua pada tanggal 12 hingga 26 Oktober 2025. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Yohendi ataupun Sekretariat DBS dengan nomor HP yang tertera pada poster. Untuk mendukung acara Pabaja DBS tersebut, kami membuka kesempatan berdana. Bagi yang ingin berdana dalam bentuk makanan atau minuman siap saji, bisa menghubungi Saudari Lianhua atau Saudari Lili pada nomor telepon yang tertera pada poster, atau dengan cara transfer ke BCA 6275191918 atas nama Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 15. Selanjutnya, mari kita melakukan satu lagi kebajikan yaitu dana parami. Anda dapat berdana dengan cara memindai kris code yang ada di layar saat ini atau bisa dengan transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 01 di akhir nominal dana Anda. Sedangkan bagi Kalanamita yang hadir saat ini di Dhammasala, Anda juga bisa berdana dengan scan kris code melalui kartu yang telah dibagikan oleh tim Wewaca ataupun melalui kantong dana yang akan diedarkan. Dengan pemahaman yang benar tentang berdana, mari kita siapkan batin yang penuh sukacita untuk melakukan kebajikan melalui dana parami.
Sadu, sadu, sadu. Anumodana kami ucapkan kepada Kalyanamita semua. Selanjutnya, mohon agar Sayadaw berkenan untuk membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari Kalyanamita kita semua beranjali. Kepada Sayadaw Keminda kami persilahkan. Baik, ikuti saya. Idang me punya, Idang me punya, asawakaya, asawakaya, wahang hotu, wahang idang hotu, me punya, idang me punya, nibanasa, nibanasa, pacayo, pacayo, hotu, mama punya bagang, mama punya bagang, sabak satana, sabak satana, bajemi, bajemi, tesabe, tesabe, mesama, mesama, punya bagang, punya bagang, labantu, labantu, sadu, 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 sadu. Sekali lagi, terima kasih Sayadaw atas pengajaran Dhamma pada hari ini. Mohon agar Sayadaw berkenan untuk turun dan menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Kepada Kalyanamita, mari kita berdiri sambil beranjali sebagai tanda penghormatan kepada Sangga. Kami persilahkan Bapak Ibu Kalyanamita untuk duduk kembali. Kalyanamita, acara akan kita lanjutkan dengan perayaan ulang tahun DBS yang ke-10. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, pada hari yang istimewa ini kita berkumpul bersama untuk memperingati 1 dasawarsa berdirinya DBS, sebuah perjalanan penuh makna dalam pengabdian untuk mengokohkan Buddha Sasana di bumi Nusantara.
10 tahun perjalanan DBS bukan sekadar rangkaian cerita, melainkan kisah tentang pelayanan dan dedikasi dari mereka yang dengan tulus mencurahkan hati, waktu, dan tenaga demi pertumbuhan dan perkembangan DBS hingga seperti yang kita saksikan pada hari ini. Tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2015, DBS lahir sebagai jawaban atas desakan umat yang ingin belajar ajaran Buddha dengan benar dan mendalam sesuai Tipitaka dan Atha Katha, kitab komentar yang diberikan secara terstruktur. Perjalanan satu dasawarsa tentu bukan waktu yang singkat, penuh dengan tantangan dan pencapaian. Namun berkat kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, DBS terus maju untuk senantiasa menyebar luaskan Dhamma. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulusnya kepada Sedo Keminda atas bimbingan dan pengajaran Dhamma yang tak kenal lelah, yang menjadi inspirasi dan teladan bagi kita semua. Sumbangsi baik secara materi maupun non-materi dari para donatur serta kalanamita semua yang telah memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan DBS hingga detik ini. Tak lupa kami juga menyampaikan apresiasi dan jasa dan kerja keras dari para pengurus Yayasan Dhamma Wihari, seluruh staf DBS, tim Wewaca, dan umat yang dengan penuh cinta kasih telah menjadi bagian penting dari DBS. Berkat dukungan dari banyak pihak, DBS telah tumbuh menjadi tempat pembelajaran, pelayanan, dan pengembangan spiritual. Selain menjadi tempat pembelajaran pariyati dan pati-pati bagi umat dewasa, DBS juga memiliki sekolah minggu Buddha Dhammanusari yang diperuntukkan bagi anak-anak dengan kurikulum terstruktur. Melalui sekolah minggu ini, generasi muda diajak untuk mengenal dan mempraktikkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha sejak dini. Ini adalah wujud nyata komitmen DBS dalam menanamkan akar kebajikan sejak usia muda. Untuk itu, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para fasilitator yang selama ini dengan sabar, tekun, dan penuh dedikasi membimbing para siswa. Komitmen dan kerja keras para fasilitator adalah sumbangsi yang sangat berharga, bukan hanya bagi DBS, tapi juga bagi masa depan umat Buddha di Indonesia. Sebagai one-stop Dhamma House, DBS terus berkomitmen untuk menjadi tempat yang terbuka bagi siapapun yang ingin belajar dan mempraktikkan ajaran Buddha sesuai Tipitaka dan Atha Katha. Dengan visi untuk menyebarkan Dhamma secara terstruktur, DBS hadir sebagai pusat pembelajaran, ladang kebajikan, dan tempat berkumpulnya komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual. Untuk membuka rangkaian perayaan pada hari ini, mari kita dengarkan kata sambutan sehubungan dengan perayaan ulang tahun DBS yang ke-10 dari Ketua Yayasan Dhamma Wihari, Ibu Sylvia Rimba. Dengan penuh hormat, kami mengundang Ibu Sylvia untuk maju ke depan. Waduh, nggak cukup ya. Ya, mohon maaf pertama-tama karena suara saya seperti ini sejak kemarin sore. Oke. Wandami Bante, Wandami Sayale, Sukihontu Bapak Ibu sekalian, tadi katanya ada Dewan Pengawas yang hadir hari ini. Saya ucapkan selamat datang. Ulang tahun ke-10 DBS. Kali ini kita rayakan bersama dengan tagline yang sudah Bapak Ibu lihat sekalian. A Decade of Abundant Meritorious Deeds, yang kalau kita terjemahkan artinya adalah satu dasawarsa penuh dengan perbuatan baik yang melimpah. Nah, besar harapan kami Bapak Ibu semua dan hadirin di sini benar-benar dapat merasakan manfaat atas apa yang kami lakukan selama ini, selama 10 tahun ini. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, kenapa ulang tahun DBS yang ke-10 dirayakan dalam suasana seperti ini, sangat-sangat sederhana. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, banyak acara dan keberhasilan telah mengisi hari-hari DBS. Jadi
kali ini kami dengan hening menatap ke depan, menatap ke dasawarsa berikutnya, untuk tetap berbuat kebajikan yang membawa makna bagi kehidupan umat Buddha di mana saja pun dan juga lingkungannya. Nah, apa saja keberhasilan kami selama 10 tahun ini? Yang kami catat, yang kami banggakan adalah bahwa profil umat Buddha, khususnya yang hadir di kelas PS, yang sangat-sangat berbeda bila kami bandingkan antara sekarang dengan 10 tahun yang lalu. Kemudian kami juga mencatat siswa sekolah minggu di kelas atas kami, kelas Samadhi, Panya, dan Dhammagawesi, cukup banyak jumlahnya. Ini menyatakan suatu keberhasilan karena mereka akan datang sendiri, bukan atas paksaan orang tuanya. Untuk kelas Rahula, Sada, Wirya, Sati, itu biasanya digandeng oleh orang tuanya untuk hadir ke sini. Tapi saya juga mulai berpikir, bisa saja anak-anak itu yang mengajak Bapak Ibu sekalian untuk hadir di sini, bukan? Nah, kemudian kami juga ada melaksanakan Abhidhamma Exam, dan sejak 5 tahun dan tahun ini kami akan mengadakan ujian yang ke-6 kali, tahun 26 nanti, akhir tahun ini ya Pak Kade ya. Dan juga berdirinya Pusdiklat Abhidhamma pada tahun 2023. Dan ini satu lagi hal keberhasilan yang kami rasakan sangat-sangat bagus adalah DBS boleh dikatakan sebagai trendsetter dalam hal ceramah di wihara. Kami merasa telah mengedukasi pasar, di mana wihara-wihara sekarang ceramahnya beda. Kalau dulu kira-kira tahun 2000-an ketika saya mulai aktif di agama Buddha, saya bacanya Ciswak, bagaimana bisa menjadi kaya, banyak hoki. Sekarang sudah tidak ada hal seperti itu. Jadi kami merasakan ini adalah suatu hal di mana kami telah mengedukasi market. Agama Buddha di Indonesia telah berada di jalur yang benar. Karena mereka mencontoh, paling tidak Bante Keminda di DBS, kita melakukannya berdasarkan Tipitaka serta kitab komentarnya. Oke. Kemudian sejak bulan Juli lalu kita ada kelas bahasa Pali, dan juga yang nggak boleh kita lupakan adalah Pali Nisaya Translation Project, di mana kita bekerja sama dengan beberapa biku di Myanmar untuk menerjemahkan kata demi kata Tipitaka. Benar ya Bante ya? Oke. Nah, di balik keberhasilan tentu ada tantangan atau PR saya catat. Nah, dari sudut pengembangan organisasi, sebenarnya agak malu-maluin dikit sih. Ada 2 hal yang oleh kami tidak berhasil kami dirikan atau kami tuntaskan, yaitu mendirikan wanita Buddhis dan juga ikatan intelektual Buddhis. Mungkin ini karma ya, belum ranum untuk dipetik sekarang ini. Tapi kalau dipikirkan lagi, ya mungkin karena kami tidak mau mendirikannya itu asal-asalan, asal berdiri, nanti akhirnya kita mencari arah yang tidak tepat. Jadi visi dan misinya harus jelas. Jadi nggak apa-apa, by time nanti kita akan mengejar keterlambatan ini. Kemudian kami masih belajar berorganisasi dengan menanamkan prinsip egaliter, maksudnya prinsip kesamaan derajat, tidak membedakan latar belakang siapapun dan latar belakang ekonominya. Dan kami tidak mau mengusung sistem feodalisme, sistem yang didominasi oleh para bangsawan dan para penguasa. Oke. Demikian juga dalam hal penanaman prinsip kepemimpinan yang bisa 2 arah, bottom up dan top down. Saya yakin itu hasilnya akan jauh lebih baik. Kalau top down melulu, kita akan merasa berada di atas singgasana akan selalu benar. Nah, mungkin sekali ini catat ya Bapak Ibu sekalian, kami juga tidak menginginkan karya mulia kami ditunggangi. Artinya apa? Kami tidak mau DBS dijadikan kendaraan komersil
Ya, itu sudah terjadi. Dijadikan anjang untuk pansos, panjat sosial, dan DBS bukan tempat adanya intrik-intrik. Kami harus senantiasa kembali mengedukasi. Dan mungkin ini juga merupakan alasan kalau Bapak Ibu sekalian mengamatinya, kenapa kita selalu bongkar pasang kepengurusan DBS selama ini. Itu alasannya, ini kami akan sampaikan secara terbuka. Kita semua pasti mendukung adanya kejujuran atau integritas dalam melayani, dimulai dari jujur pada diri sendiri, jujur pada guru, karena itu terjadi tidak jujur pada guru dan pembimbing, dan kita juga jujur pada komunitas yang kita layani. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bila sampai saat ini kami belum bisa melayani dengan sangat baik dan dengan sempurna. Jadi kami akan tetap masih belajar untuk itu. Selanjutnya, peluang apa yang kami lihat? Kalau di luar orang berbicara tentang bonus demografi, kami juga berbicara tentang bonus demografi. Tapi dalam hal tersedianya anak muda sedemikian banyak yang akan menjadi penerus apa yang sudah kami lakukan di DBS selama ini. Jadi kalau orang sibuk dengan tadi lost generation atau apa, kita akan menggunakan bonus demografi dalam arti yang lebih konkret, oke? Nah, selama satu dasawarsa sampai hampir 1 abad nih, 1 dasawarsa ini kami melakukan sangat banyak kegiatan rutin. Kadang-kadang kami juga bingung apa aja yang kami lakukan. Kalau kelas sekolah minggu, Busdiklat, kelas Abidama XM, bahasa Pali itu pasti dilakukan setiap minggu kecuali kalau sedang libur. Kemudian mengadakan yoga wacara, ini yang masih belum bisa teratur karena kita kasihan pada bantenya, kita harus menyesuaikan juga kalender kegiatan dengan kegiatan bante. Yang kami rutin lakukan juga adalah penerjemahan dan penerbitan buku dengan target jumlah judul buku yang harus diterbitkan setiap tahunnya. Jadi tim propagasi punya target 20, 25, 30 atau itu. Jadi kita bicarakan setiap tahun. Dan yang selalu kita lakukan juga adalah perayaan Imlek bersama, perayaan Waisak anak, perayaan ulang tahun DBS seperti hari ini, perayaan Hari Abidama nanti minggu depan, perayaan Katinah tanggal 26 Oktober nanti untuk tahun ini, perayaan Hari Guru nanti di bulan November, Pabaja di bulan Desember. Ada lagi Dhamma Camp untuk siswa-siswi sekolah minggu, ada lagi juga Cetia Puja atau Dharma Yatra untuk siswa-siswi sekolah minggu juga. Kemudian nyusul wisuda Pusdiklat. Jadi kalau saya list down semua itu ada 12 kegiatan yang tidak merupakan kegiatan rutin mingguan. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan betapa padatnya acara kita, kegiatan kita di sini. Kemudian kami juga berusaha untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan insidentil. Terakhir misalnya gempa Myanmar. Untuk gempa Myanmar kami masih memegang sebagian dari uang itu karena wilayah di mana yang kami akan bangun itu belum ready karena ada urusan dengan pemerintahnya. Jadi ini adalah pertanggungjawaban sementara untuk dana yang kami kumpulkan sehubungan dengan gempa Myanmar. Tentunya kami juga ready untuk segala kebutuhan sosial lainnya bila dibutuhkan. Nah, what's up? Apa selanjutnya? This is penting kayaknya. Sudah sangat lama kita ingin mempunyai sekolah. Nah, hari Jumat yang lalu tiba-tiba saya dapat berita, Bu, tanda tangan kita beli ruko seberang, 4 ruko di seberang sudah bisa dilakukan transaksi jual belinya pada hari Selasa nanti. Doakan ya Bapak Ibu sekalian karena itu sudah sangat lama. Sudah sangat lama kami idamkan, tapi ya itu PR berikutnya lagi, sekolah bentuknya apa?
Apakah hanya berlabel Buddhis tapi isinya tidak Buddhis? Oke. Ada lagi Sekolah Tinggi Agama Buddha. Sebenarnya pinggirnya ngopi ITBMU, kata Bante ntar pinggirin dulu yang itu. Benar ya Bante? Terus ada lagi lembaga sertifikasi profesi atau pusdiklat untuk pusdiklat abhidhamma. Jadi maunya nanti setiap penceramah harus mempunyai sertifikat profesi seperti ini. Itu sedang dilakukan oleh Pak Kadek bersama dengan Kemenak. Lalu kita sedang membangun cabang Surabaya, DBS Surabaya. Masih tetap on schedule mulai Januari nanti. Nah Bapak Ibu sekalian, kan sekarang zamannya AI atau AI. Ada yang bilang sama saya AI katanya. Bu kita pakai AI, ya kita pakai. Jadi saya encourage mereka pakai AI, tapi dalam hal AI ini harus melayani kita. Tidak boleh dia yang mengendalikan kita. Ya, apa yang sudah kita lakukan misalnya tadi iklan Katina, iklan pembuatan buku dan nanti ada foto booth di bawah. Itu kami berusaha secara singkat memakai AI. Cuma Bante, kita harus berpikir nih Bante. Dengan adanya AI, apakah keberadaan Bante nanti masih dibutuhkan? Karena saya ngebayangin materi yang mereka pelajari, siapapun umat Buddha nanti hanyalah merupakan kompilasi dari cuplikan-cuplikan artikel dimanapun. Ya. Apakah Bante tergantikan? Mari kita renungkan bersama Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Sebenarnya ada sesuatu tapi saya skip dulu. Ini sehubungan dengan penggalangan dana buku kok kayaknya agak menurun. Mungkin itu efek AI juga. Akhir kata, masih ada berapa menit Pak Budiman? Habis, oke. Akhir kata. Terima kasih, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Kemenak yang selalu menjadi mitra kami, para donatur dan seluruh umat dengan kontribusi sebesar apapun, sangat kami hargai. Kepada seluruh volunteer tim Beawaca, yang saya sebut pasukan merah, mereka ini tak mengenal waktu, tak mengenal batas, selalu mendukung acara-acara DBS. Para fasilitator, anak-anak muda lebih dari 30 orang yang setiap minggu bersedia mengorbankan hari minggunya untuk menemani mengajar murid-murid sekolah minggu. Terus terima kasih juga kepada staf, mereka mungkin tidak kelihatan tapi tanpa mereka kita tidak bisa sampai titik ini. Pengurus, teman-teman saya yang sebagian besar adalah volunteer, terima kasih. Juga kami sadar, saya merasa juga ikut kerja keras bersama dengan teman-teman. Oke. Last but not least, mungkin ada yang menunggu, kenapa nih kok Bante Keminda tidak disebut-sebut? Oke, terima kasih Bante Keminda yang telah menjadi spiritual patron kami. Tanpa keberadaan Bante, kita di sini bukan apa-apa. Ya, mau berbuat baik tidak bisa, mau apa? Siapa? Nggak ada yang ini motornya, ya. Di atas segala-segalanya, terima kasih Bante atas karya-karya tulis Bante, atas ceramah-ceramah Bante. Semoga Bapak Ibu sekalian juga mendapatkan manfaat yang cukup banyak ya Bapak Ibu dari itu ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang harus saya sampaikan di sini dan kita catat bersama. Susah mencari seorang pimpinan yang visioner. Bante Keminda adalah seorang yang sangat-sangat visioner. Itu kami rasakan. Saking visionernya, unek-unek ya Bante. Kadang-kadang terasa agak terengah-engah sedikit mengikuti. Kalau Bante udah, ini gimana? Oh iya, kita harus mengolah itu. Ya kita harus wujudkan. Ya, itu bukan terengah-engah dalam arti ini ya. Arti negatif, tapi dalam arti yang sangat-sangat positif, dalam arti kalau enggak kita tidak bisa sampai di sini, DBS tidak bisa sampai di sini hari ini. Udah terakhir itu Pak Budiman, demikian Bapak Ibu sekalian, mohon dukungan untuk dasawarsa berikutnya, semoga DBS senantiasa hadir, mengemban tugas-tugas mulia. Selamat ulang tahun DBS, sadu, 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 sadu.
Terima kasih Ibu Sylvia Rimba atas sambutannya. Kalanamita, perayaan ini tentu tidak lengkap tanpa ungkapan sukacita dan aspirasi dari orang-orang yang ikut serta dalam perjalanan DBS, khususnya dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang selama ini selalu memberikan dukungannya. Oleh karena itu, mari kita saksikan tayangan video ucapan selamat ulang tahun dari Bapak Dr. Andes Supriyadi MPD selaku Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga 9 perwakilan lainnya berikut ini. Namo Buddhaya. Yang mulia Bante Asien Geminda dan para sayale yang saya hormati, para pendiri dan jajaran pengurus Dhamma Vihari Buddhist Studies, yang saya hormati para guru dan pengajar Abhidhamma yang tak kenal lelah berbagi pengetahuan, segenap keluarga besar DBS, para donatur, simpatisan, dan seluruh umat Buddha yang berbahagia. Marilah kita awali pertemuan yang penuh berkah ini dengan bersama-sama memanjatkan puji syukur ke Tira-Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Berkat perlindungannya, kita dianugerahi kesempatan untuk berkumpul merayakan 1 dekade perjalanan luar biasa dari Dhamma Vihari Buddhist Studies. 10 tahun bukanlah waktu yang singkat. Ini adalah penanda sebuah komitmen, dedikasi, dan visi yang teguh. Ketika DBS lahir 1 dekade lalu, ia membawa sebuah misi mulia, menjadi pusat pembelajaran Dhamma yang mendalam, terstruktur, dan otentik dengan Abhidhamma sebagai pilar utamanya. Hari ini kita merayakan buah dari visi tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang berbahagia, di tengah lautan ajaran Buddha yang begitu luas, Abhidhamma seringkali dianggap sebagai samudera yang dalam dan menantang untuk diselami. Ia adalah ajaran tertinggi Sang Buddha mengenai hakikat sejati dari batin dan materi. Ia adalah peta terperinci yang menuntun kita untuk memahami cara kerja pikiran, mengurai kerumitan batin, dan pada akhirnya mencapai pembebasan. DBS dengan berani mengambil peran sebagai kapal yang kokoh untuk mengarungi samudera Abhidhamma ini. Selama 10 tahun DBS telah menjadi rumah bagi para pencari kebenaran. Disinilah kerumitan Abhidhamma diurai menjadi pelajaran yang sistematis dan mudah diakses. Disinilah para siswa dituntun selangkah demi selangkah, tidak hanya untuk menghafal teori, tetapi untuk merenungkan, memahami, dan mengaplikasikan pengetahuan luhur ini dalam kehidupan sehari-hari. 1 dekade ini telah membuktikan bahwa fokus DBS pada pembelajaran Abhidhamma adalah sebuah pilihan yang tepat dan strategis. Di era di mana banyak orang mencari ketenangan instan, DBS menawarkan sesuatu yang fundamental, pemahaman mendalam tentang diri sendiri. Karena hanya dengan memahami cara kerja pikiranlah kita dapat benar-benar menemukan kedamaian sejati dan abadi. Hadirin yang saya muliakan, perjalanan 10 tahun tentu tidak lepas dari perjuangan dan pengorbanan. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita haturkan terima kasih dan penghargaan kepada 1. Bante Asien Geminda dan Sayale yang dengan sabar dan bijaksana tanpa batas membimbing dan menerangi kita semua. 2. Para pendiri dan para pengurus yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membangun dan menjaga bahtera DBS agar terus berlayar. 3. Para donatur dan simpatisan yang dengan kemurahan hatinya menjadi bahan bakar bagi kegiatan dan program yang dijalankan. Dan yang keempat tentu saja seluruh siswa dan alumni DBS yang punya semangat belajar menjadi nyawa dan alasan keberadaan pusat studi ini. Anda semua adalah bukti nyata dari keberhasilan misi kita bersama. Menatap dekade berikutnya, tantangan kita adalah bagaimana membuat cahaya Abhidhamma lebih bersinar terang dan menjangkau lebih banyak orang. Mari kita jadikan perayaan 10 tahun ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kita, berinovasi dalam metode pengajaran, dan terus menjadi mercusuar bagi siapapun yang ingin memahami Dhamma pada tingkat yang paling murni dan mendalam. Akhir kata, selamat ulang tahun ke-10 untuk Dhamma Vihari Buddhist Studies. Semoga DBS terus berkembang, menjadi sumber inspirasi dan tidak henti-hentinya
menuntun banyak makhluk menuju pemahaman sejati dan kebahagiaan nibbana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya. Selamat hari ulang tahun ke-10 Dhamma Wihari Buddhist Studies. Semoga semakin maju, terus berkembang, bisa terus berkarya bagi perkembangan Buddha Dharma. Semoga DBS semakin maju, semakin sukses, dan menjadi berkah untuk semua. Semakin maju, semakin berkembang dalam pembabaran Dhamma di Nusantara. Hingga membawa banyak kemajuan spiritual bagi seluruh umat Buddha dan bisa terus memfasilitasi penyebaran Dhamma. Semoga tim DBS tambah kompak, tambah sehat, dan selalu maju dalam Dhamma. Sadhu. 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 Semoga DBS semakin jaya, jaya, jaya. Mentari pagi sinari keluarga, cahaya hangat tiada tandingannya. Selamat ulang tahun DBS yang tercinta. Semoga semakin maju dalam menyebarkan Dhamma. Kami dari Negara Dhamma Medan mengucapkan selamat ulang tahun DBS yang ke-10. Semoga DBS senantiasa menjadi pembina dan berbagi Dhamma bagi kita semua. Semoga Asin Keminda selalu sehat dan bersemangat dalam menyebarkan Dhamma. Buddha Sasana Siratihatu, Buddha Sasana Siratihatu, Buddha Sasana Siratihatu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sugihonto, selamat ulang tahun kepada Dhamma Wihari Buddhist Studies yang ke-10. Semoga Dhamma Wihari Buddhist Studies selalu menjadi pembawa lentera bagi para pembelajar Dharma. Buddha Sasanang Cirang Ditatu. Sadhu, sadhu, sadhu. Saya Tony, dengan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 untuk DBS. Saya juga ingin mengungkapkan rasa syukur saya karena dengan adanya DBS, saya bisa belajar agama Buddha yang sesuai dengan Tipitaka. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bante Asin Keminda yang telah membabarkan Dhamma dengan baik dan telah banyak menerjemahkan kitab suci bahasa Pali ke bahasa Indonesia. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh tim DBS yang telah melayani kami para umat DBS dengan sangat baik. Semoga DBS semakin maju dalam melestarikan agama Buddha di Indonesia. Sadhu, sadhu, sadhu. Sugihonto, Namo Buddhaya. Nama saya Tan Thai Ao dari Yangon, Myanmar. Dengan penuh sukacita, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun DBS, Happy 10th Anniversary Dhamma Wihari Buddhist Studies. First of all, I would like to express my gratitude to Siaro Asin Keminda, who has consistently teach the Dhamma, as well as to Siale Parami. And also to Siapa Gade Yudi Mutara and the multimedia team. Thank you all, thank you so much. Semoga DBS senantiasa bertumbuh, berkembang, menjangkau seluruh penjuru Indonesia dan terus maju dalam Buddha Sasana. Semoga semua pengajar-pengajar, semua muda-mudi, serta seluruh upasaka-upasika DBS senantiasa sehat, damai, dan bahagia. Sabi sada bundu sukita. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-10. Majulah DBS. Sugihonto, happy birthday DBS. My name is Remco. I wish you continuous success and congratulations on this anniversary. Semangat ya. Kami, tim Wewaca DBS, mengucapkan selamat ulang tahun DBS ke-10. 1 dekade mengabdi kepada sasana. Semoga DBS makin berjaya dalam membabarkan Dhamma sejati. Buddha Sasana Cirang Ditatu. Sadhu, sadhu, sadhu. Saya Darwanto. Saya Fiona. Fast
fasilitator kelas Rapura. Saya Keira, saya Bibi, fasilitator kelas Sada. Saya Arya, saya Charles, fasilitator kelas Wirya. Saya Fiona. Saya Stanley, fasilitator kelas Sakti. Saya Suli, saya Reno, fasilitator kelas Samadi. Saya Santi, saya Reni, fasilitator kelas Tanya. Saya Retno, saya Jessica, fasilitator kelas Dhamma Gawesi. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-10 Dhamma Wihari Buddhist Studies Buddha Sasana Ciram Kitatu. Kami, staf DBS, mengucapkan selamat ulang tahun Dhamma Wihari Buddhist Studies yang ke-10 Buddha Sasana Ciram Kitatu. Sadu, sadu, sadu. Kalenamita, di balik perjalanan DBS selama 10 tahun ini, ada satu sosok yang senantiasa hadir, membimbing, mengarahkan, dan menjaga visi misi DBS sebagai One Stop Dhamma House. Beliau bukan hanya spiritual patron, tetapi juga sebagai guru dan panutan untuk kita semua. Seorang biku dengan keteladanan hidupnya telah menjadi nahkoda dalam perjalanan panjang DBS ini. Inilah yang mulia Sayadaw Keminda. Untuk itu, kepada Sayadaw Keminda agar berkenan untuk maju ke depan dan memberikan kata sambutan sehubungan dengan peringatan ulang tahun DBS yang ke-10. Mari Kalenamita, kita berdiri sambil beranjali sebagai tanda penghormatan kepada Sangga. Nggak ada jamnya ya Pak Budiman. Saya berapa menit jam? Silakan duduk. Silakan ya jam. Kalenamita, kami persilahkan untuk duduk kembali. Saya 15 menit Pak, masih 15 menit berarti ya oke. 10.50 berarti. Baik, Suki Hondo, Seale, para upasaka dan upasika sekalian, saya sangat menikmati ketika duduk di bawah tadi. Ya, saya sangat menikmati dan sepertinya lampunya kurang lengkap Pak Budiman. Lampu, ada yang belum nyala ya? Ada yang mati itu. Sekaligus juga saya terharu. Apalagi tadi ucapan selamat hari ulang tahunnya dari Bapak Dirjen, saya rasa itu the best speech I have heard dari beliau. Ya, terima kasih Pak Supriyadi, ucapannya sangat menyentuh dan juga menambah semangat kami tentunya untuk terus berjuang memajukan Buddha Sasana di Indonesia. Kalau tadi disebutkan Bu Sylvia bahwa sekarang ada tantangan baru karena ada AI. Sebenarnya dalam hati saya senang kalau AI itu bisa menggantikan saya. Dengan demikian saya bisa pensiun. Karena sudah pengen pensiun. Kalau juga tadi disebutkan bahwa saya memegang peranan yang sangat instrumental di dalam perkembangan mungkin Buddha Sasana di Indonesia atau khususnya di DBS ini, tetapi saya rasa untuk saat ini semua mata harus tertuju kepada satu sosok ini. Semua ucapan baik harus diberikan kepada satu sosok ini. Semua pikiran, harapan yang baik harus diberikan kepada satu sosok ini. Sosok ini adalah sosok yang menghalangi saya untuk bertapa di Gunung Lawu.
Jadi pada waktu tahun 2014-2013 sebenarnya saya sudah punya rencana untuk naik gunung. Bahkan saya sudah sempat survei dengan Bu Sylvia dan beberapa umat itu naik turun lembah itu. Dan saya waktu itu realized bahwa ternyata fisik Bu Sylvia lebih kuat dari saya. Tetapi ada satu sosok ini yang mencegah saya untuk jauh-jauh dari Jakarta. Saya masih ingat kata-kata beliau ini adalah, Bante nggak boleh jauh dari Jakarta. Karena kalau Bante jauh dari Jakarta, merinding saya kalau ngomong ini. Karena kalau Bante jauh dari Jakarta, nanti bagaimana umat-umat kalau pengen ketemu Bante? Kemudian waktu itu saya bilang, nah saya nggak punya rumah, memang biku nggak punya rumah. Dan singkat cerita sosok ini kemudian menyediakan tempat untuk saya yang saya tempati selama mungkin 2014 sampai 2020 mungkin ya, 5 tahun lebih. Ya, 5 tahun lebih. Saya tinggal di tempat beliau dan banyak perbuatan baik, kebajikan, pahala yang sudah akhirnya kita rasakan bersama gitu. Sosok tersebut ada di atau hadir di tengah-tengah kita. Saya ingin memanggilnya. Beliau adalah Bapak Buntario Tigris. Dulu ketika kenal saya sempat googling nama Pak Buntario Tigris. Siapa ini Pak Buntario Tigris? Ternyata notaris terkenal. Pak Buntario mungkin ada sepatah dua patah kata apa yang tadi saya sampaikan, pikiran baik dari Pak Buntario di tahun 2014 itu sudah membuat sekarang Indonesia seperti hari ini, Pak. Yeah. Mungkin 1-2 menit, Pak. Yeah. Terima kasih Bante Asin, sangat terharu sekali ya bisa melihat Bante Asin Kembina masih ingat saya. Saya cuma lihat dari jauh aja Bante perkembangannya, dan saya yakin Bante bisa lakukan itu, dan semua itu jodoh dan karma ya. Jadi ada tidaknya saya itu tidak terlalu penting ya, karena nggak ada saya juga pasti akan ada hari ini. Sama contohnya ketika Buddha di Pankara meramal Bodhisattva Siddhartha untuk menjadi Buddha di kemudian hari. Nah pertanyaannya, apakah tanpa Buddha di Pankara, Pangeran Siddhartha juga akan menjadi Buddha? Dan jawabannya pasti. Beliau tetap akan menjadi Buddha walau tidak ketemu dengan Buddha di Pankara, walau tidak melakukan kebajikan, yaitu menyediakan tubuhnya untuk dilangkahin oleh Buddha di Pankara. Itu pasti. Saya itu hanya semacam sarana saja Bante ya. Saya juga ya tidak ada pemikiran apa-apa waktu itu. Cuma saya melihat bahwa potensi Bante untuk membimbing umat itu sangat luar biasa sekali ya. Sayang kita kehilangan seorang guru ya, yang punya semangat dan punya pemahaman yang berbeda dengan guru-guru yang lain ya. Dan pandangan saya waktu itu juga tidak salah ya. Sampai hari ini terbukti bahwa semua yang dilakukan oleh Bante Keminda dan tim pengurus umat-umatnya semua sangat-sangat membanggakan ya. Saya sebetulnya nggak enak setiap kali mendapatkan pujian dari lain kali saya duduk di belakang ya Pak. Besar sekali. Terima kasih Pak Buntario. Ya, sebenarnya ini tanpa direncana sih.
Karena saya juga tidak tahu kalau Pak Buntario itu hadir. Jadi begitu hadir spontanitas saya akan selalu teringat, Pak. Itu udah menjadi sifat saya, bahkan seingat saya semua teman-teman saya sebelum saya menjadi biku yang saya pernah merasa berhutang budi, seingat saya udah saya bayar tuntas sudah. Ya, jadi saya akan selalu ingat budi baik dari siapapun, termasuk Pak Buntario. Dan saya harap kalau nanti satu masa nanti Indonesia mencatat nama saya sebagai ini dan sebagai itu, tidak melupakan Pak Buntario sebagai sebab awalnya gitu. Ya, saya juga terharu, Pak, terharu. Baik, sekarang poin dari sambutan saya, tinggal 5 menit. Sesuai dengan tema dari ultah kita ini, HUT kita adalah A Decade of Abundant Meritorious Deeds. Ini muncul seketika ketika Bu Sylvia meminta saya topik. Jadi karena saya senantiasa berpikir setelah habis meditasi apapun itu saya selalu merenung dan wow, betapa bersyukurnya kita semua. Artinya kita semua itu tidak hanya saya, tetapi Anda sebagai umat, pengurus, tim WA Waca dan lain sebagainya, semua yang terlibat termasuk para donatur, bahwa semuanya selama 1 dekade ini sudah banyak melakukan perbuatan baik. Ya, dari sayanya perbuatan baik dari membabarkan dhamma, dari Anda perbuatan baik mendengarkan dhamma, itu pun perbuatan baik. Belum Anda mensupport, mendukung DBS, mendukung saya dengan Catuk Pacaya dan lain sebagainya, itu pun adalah perbuatan baik. Tim WA Waca melayani Anda, kita semua itu juga perbuatan baik. Jadi siapapun yang terlibat di dalam DBS sejak awal sampai hari ini sudah melakukan abundant meritorious deeds. Sudah melakukan satu perbuatan yang berpahala, yang baik selama 10 tahun ini. Ini bukan sesuatu yang mudah ditemui di dalam setiap kelahiran di dalam samsara ini, enggak mudah. Tidak mudah untuk bisa menemui hal yang seperti ini. Nah, saya juga berharap bahwa dengan 10 tahun ini kita semua sudah melakukan banyak perbuatan baik, maka harapan saya adalah Anda juga mulai bisa mengalami kemajuan di dalam Buddha Sasana ini. Jadi seperti kata Buddha di Anguttara Nikaya, Buddha berkata begini, sagara anagara ca upo enyonya nisita aradayanti sadamang yoga kemang anutrang. Artinya adalah sagara, umat yang memiliki seseorang yang memiliki rumah atau perumah tangga seperti kalian, anagara cak dan para biku seperti kami, ya, ubo enyonya nisita, ya, yang saling mendukung satu sama lain. Anda mendukung saya dengan Catuk Pacaya, saya mendukung Anda dengan Dhamma Dana saya. Ya, jadi saling mendukung seperti ini, ubo enyonya nisita, keduanya ubo aradayanti sadamang. Jadi keduanya kita semua bisa aradayanti, bisa mengalami keberhasilan di dalam dhamma yang sejati. Jadi mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan selama 1 dekade ini menjadi modal yang berharga buat kita semua untuk bisa sukses di dalam dhamma yang sejati. Sukses di dalam dhamma yang sejati itu adalah pati-pati sadhamma. Tidak hanya pariyati sadhamma, tapi pati-pati sadhamma. Kita berlatih sesuai dengan dharma yang benar dan akhirnya pati weda sadhamma, menembus sadhamma, menembus dhamma yang benar. Jadi ini manfaat yang sangat besar yang sudah kita rasakan selama 10 tahun ini karena saling mendukung seperti itu. Ya, dari umat mendukung kami mendukung Anda dengan cara dhamma dana kami, berdana dhamma, ya.
Nah, oleh karena itu untuk kesempatan yang sangat berharga ini saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Anda, kepada para donatur ya, Pak Suwardi Asmin, Ibu, Pak Henry dan Ibu dan para donatur-donatur yang lain ya. Tanpa Anda semua DBS tidak bisa melakukan misinya seperti yang sudah kita rasakan bersama ya, tanpa dukungan Anda semua. Jadi Ubo Enyo Nyanisita Aradayanti Sadamang Yoga Kemang Anu Terang. Mudah-mudahan dengan saling mendukung di antara kita semua akhirnya bisa mencapai tempat yang aman dari segala macam yoga, dari segala macam ikatan. Itu adalah istilah untuk pencapaian kearahatan dan juga untuk pencapaian nibbana. Jadi mudah-mudahan kebajikan yang abundant ini selama 10 tahun yang sudah kita kumpulkan bisa menjadi pendukung yang kuat bagi kita semua untuk segera mencapai nibbana. Sadu, sadu. Poin yang kedua, terakhir yang ingin saya sampaikan 2 menit ya. Tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan bagi Anda semua untuk mendukung Buddha Sasana, enggak mudah. Tidak mudah bukan berarti tidak mudah hanya di dalam kehidupan ini, tetapi di setiap kelahiran kita, Anda di masa lalu tidaklah mudah untuk mendapatkan kesempatan untuk mendukung Buddha Sasana. Saat ini Anda semua sudah mendukung Buddha Sasana, berarti Anda adalah manusia-manusia, kalau menurut Sayadaw di Myanmar, manusia-manusia yang mempunyai banyak pahala. Karena orang yang tidak memiliki banyak pahala tidak akan pernah bisa mendapatkan kesempatan untuk mendukung Buddha Sasana. Jadi di Myanmar itu ada satu verse, ada satu syair yang dikompos oleh salah satu Sayadaw terkenal di Myanmar. Bunyi dari syair tersebut seperti ini. Sa sanang punya wantasa, punya wantawa labare. Apa punya nak karahaji, pagan hitung awisaya. Artinya punya wantawa, hanya mereka yang memiliki banyak pahala yang mampu untuk mendukung sasana milik orang yang juga memiliki banyak pahala. Jadi hanya mereka yang mempunyai banyak pahala yang akan mampu mendapatkan kesempatan untuk mendukung ajaran milik seseorang yang juga punya banyak pahala. Siapa itu seseorang yang punya banyak pahala? Buddha Gautama atau setiap Buddha ya. Apa punya nak karahaji bagan hitung awisaya? Mereka yang memiliki sedikit saja pahala ya, tidak mampu untuk mendapatkan kesempatan untuk mendukung sasana walaupun hanya kadang-kadang, katanya gitu. Kenapa? Awisaya artinya karena mendukung Buddha Sasana bukan wilayah yang bisa di dalam jangkauan mereka. Ya. Jadi bahwa faktanya Anda bisa mendukung Buddha Sasana, hal ini berarti bahwa Anda mempunyai banyak pahala sudah. Pahala yang berasal dari kehidupan-kehidupan lampau Anda, yang membentuk kecenderungan Anda untuk kemudian bersedia untuk mendukung Buddha Sasana. Oleh karena itu saya sebagai penutup, semoga dengan semua yang sudah Anda lakukan, Anda bisa segera keluar dari siklus kelahiran dan kematian yang penuh dengan penderitaan ini. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Mari Kalanamita, kita berdiri sambil beranjali. Kalanamita, dipersilahkan untuk duduk kembali.
Kalanamita, kini tiba saatnya kita memasuki prosesi potong tumpeng. Kami mengundang perwakilan pengurus Yayasan Dhamma Wihari untuk maju ke depan, di antaranya Ibu Sylvia Rimba selaku Ketua Yayasan Dhamma Wihari, Saudara Budiman Butopo selaku Wakil Ketua Yayasan, Ketua Divisi Wewaca, serta Ketua Tim Funding DBS, dan Saudara Willy selaku Wakil Ketua Divisi Wewaca dan Tim Funding DBS. Kemudian Bapak Kadek Yudi Murdana selaku Ketua Divisi Pendidikan serta Ketua Pusdiklat Abhidhamma Nusantara. Selanjutnya Saudari Yulia Swanda selaku Sekretaris Yayasan. Dan yang terakhir, Saudara Yohendi mewakili Divisi Sosial, Spiritual, dan Pabaja. Untuk itu, kepada yang telah kami sebutkan, kami persilahkan untuk maju. Selanjutnya, kita juga akan mengundang satu persatu sosok istimewa untuk maju ke depan dan menerima potongan tumpeng sebagai bentuk apresiasi dan rasa terima kasih atas dedikasi, kesetiaan, dan pelayanannya. Yang pertama, kepada Saudari Yeni Chandra sebagai perwakilan dari umat. Saudari Yeni Chandra adalah umat yang hampir selalu hadir di kelas Pariyati Sasana setiap minggunya. Memiliki semangat yang tinggi dalam belajar Dhamma. Ketekunannya menjadi inspirasi untuk kita semua. Berikutnya kepada Saudari Bunga Livi sebagai perwakilan dari umat. Saudari Bunga Livi merupakan salah satu umat yang secara konsisten hadir setiap minggu di DBS. Komitmen beliau untuk terus belajar Dhamma menjadi teladan bagi kita semua. Selanjutnya kami mengundang Saudari Linda Burhan sebagai perwakilan dari tim Wewaca. Saudari Linda Burhan merupakan bagian dari tim dekorasi DBS. Beliau juga dengan sepenuh hati selalu memberikan waktu dan tenaga dalam mendukung setiap kegiatan DBS serta memiliki loyalitas yang luar biasa dalam pelayanannya. Selanjutnya, kami mengundang Saudari Retno sebagai perwakilan dari fasilitator Sekolah Minggu Buddha Dhammanusari. Saudari Retno adalah seorang fasilitator yang telah mengabdi sejak hari pertama DBS berdiri. Beliau merupakan sosok pendidik yang tak mengenal lelah dan penuh dedikasi, memiliki komitmen tinggi di dalam mengajar siswa-siswi Sekolah Minggu. Berikutnya kepada Adik Ivandri sebagai perwakilan murid Sekolah Minggu Buddha Dhammanusari. Adik Ivandri telah menjadi siswa Sekolah Minggu sejak balita hingga saat ini. Saat ini ia telah menjadi murid kelas Panya dan terus konsisten dan menunjukkan semangat luar biasa dalam belajar Dhamma. Dan yang terakhir kepada Saudari Eda sebagai perwakilan dari staf DBS. Saudari Eda adalah salah satu staf yang telah lama bergabung di DBS yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan DBS hingga hari ini. Beliau bertugas di divisi propagasi khususnya dalam pengelolaan perpustakaan serta selalu membantu administrasi saat kegiatan rutin DBS. Kami persilakan Ibu Sylvia Rimba untuk memulai prosesi potong tumpeng. Kepada Ibu Sylvia, potongan tumpeng diserahkan kepada Saudari Ibu Yeni. Dan selanjutnya tumpeng akan diberikan oleh Saudara Budiman Butopo kepada Saudari Bunga Livi. Berikutnya, Saudara Willy akan memberikan tumpeng kepada Saudari Linda Burhan. Kemudian, Bapak Kadek Yudi Murdana akan menyerahkan tumpeng kepada Adik Ivandri.
Selanjutnya, tumpeng akan diberikan oleh Saudari Yulia Suanda kepada Saudari Retno. Kemudian, tumpeng yang terakhir akan diserahkan oleh Saudara Yohendi kepada Saudari Eda. Ya. Mari kalian Mita, kita berikan tepuk tangan. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Dengan ini kami memohon kepada Sedo Keminda untuk kiranya maju ke depan untuk foto bersama. Kepada kalian Mita, kita berdiri sambil beranjali. Sayale. Kepada kalian Mita, kami persilakan untuk duduk kembali. Sekali lagi kalian Mita, kita berikan tepuk tangan. Semoga DBS semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Selanjutnya, mohon agar saya Doke Minda dan saya Le Parami, Ibu Sylvia beserta Bapak dan Ibu untuk berkenan kembali menempati tempat duduk semula. Kalian Mita, mari kita berdiri dan beranjali karena saat ini Bante akan turun ke Kuti Sangga untuk dana makan siang. Ya. Kalian Mita yang lain untuk tetap berada di ruang Dhammasala. Kalian Mita, hari ini dana makan siang ditiadakan. Acara akan kita lanjutkan. Bapak Ibu dipersilahkan untuk kembali menempati tempat duduk semula. Karena kita hampir tiba di penghujung acara ulang tahun DBS yang ke-10. Bagi kalian Mita yang hadir di DBS dapat mencoba foto booth face swab AI yang menampilkan ragam karakter Buddhis Nusantara yang terletak di lantai dasar DBS pada pukul 10 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Kalian Mita, setelah selesai acara ini, Anda dapat mengambil souvenir yang telah disiapkan di Blok N11. Anda juga dapat menghubungi stan buku-buku terbitan DBS yang terletak di area Cafe Baca DBS. Semua buku-buku terbitan DBS bisa didapatkan secara langsung di stan. Selanjutnya, kami juga mengingatkan kembali kepada kalian Mita untuk turut bergabung dalam perayaan Abhidhamma ke-14 DBS pada minggu depan, tanggal 12 Oktober 2025, pada pukul 12.30 hingga 14.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, dengan berakhirnya acara ulang tahun DBS ke-10 ini, demikianlah acara ulang tahun DBS ke-10 dan kelas Pareti Sasana hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS melalui WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur sehingga kegiatan
kelas PS pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya Luciana mewakili segenap tim Wewaca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalanamita dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Kami juga memohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari acara ini. Suki hontu Kalanamita, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa minggu depan.